Pertama kali kerja saya tuh takut guys. Takutnya apa? Tidak bisa bahasa tadi kan. Artinya kena bullying. Kena bullying itu anggapan saya kalau di Indonesia itu kan kalau orang baru itu kan apa ya? Di ospek. Apa ya? Dipelonco, diorientasi. Nah itu tadi makanya saya tanyakan ke Bang Steve, ada nggak sih perpeloncoan di Amerika seperti ini? Ternyata perpeloncoan di Amerika tidak ada Bang. Sama sekali tidak ada karena itu. Saya punya satu coworker, waktu itu saya yang interview dia. Kemudian the second interview ke bos kita, terus dia pas kerja sekarang sama kita. Waktu Thanksgiving kemarin itu gak banyak, dia cuma datang terus dia bilang gini, terima kasih karena aku punya kerjaan. Oh iya. Itu jadi sesuatu yang luar biasa, walaupun bukan duit yang dikasih atau material thing, tapi ada satu kebanggaan secara pribadi ketika kita bisa membantu seseorang yang mereka Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody. So kembali ke Pos RT, podcast obrolan santai plus 1, jadi Pos RT Amerika guys. So jadi hari ini kita ketemu lagi sama Bang Steve. Halo Bang Steve. Halo Mas Yusuf. Gimana Bang Steve kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, sehat selalu. Sehat ya, semoga sehat selalu Bang. Amin. Ya jadi yang belum tahu Bang Steve, lihat episode sebelumnya soal info lowongan kerja di Amerika. Jadi beliau ini manajer di salah satu perusahaan sudah berapa tahun? 25 tahun Bang ya? Sorry tadi. Belum. Mau memasuki kerjanya. Iya, kerjanya. Oh, kerjanya belum terlalu lama, baru mau 18 ya. Tapi sudah stay di Amerika hampir 20. Masuk 24. 20. Tahun ini memasuki yang 24. Wow, it's amazing guys. So, jadi sudah banyak pengalaman beliau. Jadi kita manggilnya Pak Lurah biasanya Pak RT. Jadi Pak Lurah kita ini guys, banyak pengalaman lah. Ini mau share kalau kemarin yang sebelumnya kita Bang, seperti yang kemarin kan sudah ada yang jadi kadang-kadang kendala kita ini kurang informasi soal pekerjaan di Amerika Bang. Mungkin kalau pekerjaan di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, di mana itu mungkin teman-teman sudah banyak pengalaman ya guys ya, share. Cuman yang di Amerika yang menurut saya yang sesuai rule-nya, sesuai aturannya itu yang kadang-kadang teman-teman kurang informasi Bang. Kayak working permit, visa. Kemarin yang belum nonton bisa ditonton yang sebelumnya soal visa apa aja. Nanti kita akan ulangi lagi visa apa aja. Terus ini Bang, gini Bang, kemarin yang lalu kan kita kalau tidak salah Bang ya, kita kan sudah bahasnya soal ini kok sama Bang, kita merah Bang. Iya. Ini berani orang-orangnya. Ini kok tanda-tanda Bang, tanda-tanda ini Bang, merah ini kayak dukungan ke salah satu calon. Kotak-kotak ya. Sorry guys, bukan saya loh guys yang ngomong ya, kotak-kotak beliau ya. Pak Lurah. Jadi pendukungnya kotak-kotak Bang. Kotak-kotak lover ya. Jadi bercanda guys, kita memang sukanya bercanda. Jadi gini guys, menurut Bang Steve, ada nggak sih di Amerika ini kerja yang, mohon maaf ya, kalau saya dulu ada perpeloncoan Bang. Nah, kita kan bahasnya dunia kerja guys hari ini. Jadi ada nggak Bang Steve yang perpeloncoan kayak kepalanya dipukul-pukul, terus yelling, apa sih yelling itu saya lupa. Iya, kayak teriak-teriak yang kamu go tit itu, kalau kamu stu titit gitu apa kayak kamu ini enggak. Nah itu kira-kira ada enggak Bang di dunia kerja di Amerika untuk yang pemula, kayak misalnya saya baru, soalnya kadang-kadang kan khawatirnya takutnya nanti
aku takut kerja kayak gitu nanti sama bule kayak gitu, ada enggak Bang kira-kira? Sebenarnya kalau siapa aja yang udah berani untuk ambil keputusan untuk bekerja di luar negeri, selalu ada suka dan dukanya, udah pasti. Tapi untuk selama ini pengalaman saya pribadi selama kerja di Amerika ini, mereka sangat menghormati dan menghargai hak-haknya kita sebagai pekerja. Jadi tidak bisa kata kasarnya di abuse gitu ya, di abuse artinya diperlakukan dengan tidak senonoh. Seperti tadi yang dibilang sama Pak RT, dibully, saudara-saudara dibully dan sebagainya. Kalau itu terjadi dalam lingkup pekerjaan saudara-saudari mempunyai hak untuk melakukan suatu tuntutan ke tempat kerja saudara ketika saudara diperlakukan tidak adil atau semena-mena, kata bahasa Indonesianya gitu. Karena peraturan di sini selama kita bekerja, kita dilindungi dengan undang-undang, dan setiap company atau perusahaan yang dimana kita kerja juga, mereka juga harus menghargai hak-hak kita sebagai pekerja. Jadi tidak bisa disembarang gitu. Dan banyak sekali peraturan yang harus diikuti di sini. Misalnya mempekerjakan anak-anak di bawah usia 17 tahun, aturannya beda dengan mempekerjakan orang-orang yang sudah di atas 18 tahun. Kemudian kita harus selama bekerja di sini kita tidak boleh melakukan diskriminasi. Diskriminasi itu ruang lingkupnya tuh sangat luas, sangat besar sekali, sangat besar sekali. Dalam diskriminasi, misalnya saudara tidak bilang, oh dia orang dari Muslim, oh dia orang Jews, oh dia dari sangat berbahaya untuk melakukan diskriminasi dengan agama, juga diskriminasi dengan kemampuan atau capability daripada seseorang. Itu sangat dilindungi sama undang-undang. Undang-undang lo Amerikanya ya? Amerikanya di sini, karena kita kerjanya, saya berbicara mengenai pekerjaan di sini. Jadi ya selama saudara bisa melakukan pekerjaan tersebut, saudara diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan itu selama saudara mampu. Entah saudara tanya Pak RT, ada ibu-ibu ya, nenek-nenek 80 tahun masih bisa bawa bus, public bus. Benar. Itu ya, company atau perusahaan tidak boleh membatasi. Selama usia tidak boleh dibatasi, selama orang itu bisa melakukan pekerjaan, diperbolehkan. Seperti ada salah satu di tempat kayak supermarket di sini. Orang disability itu selama dia masih bisa bilang selamat datang, dia harus dipekerjakan. Benar Bang, saya potong ya. Benar guys, jadi di Amerika itu namanya ada ADA, Amerika Disability, apa gitu loh, Amerika dengan Disability. Jadi mempekerjakan disability di sini malah apa ya, malah dibuka lowongan kerja guys. Nah itu Bang yang selama ini saya pelajari juga. Jadi teman saya, cuman job atau porsinya, istilahnya porsi makannya itu berbeda dengan yang normal. Yang normal guys. Misalnya yang berapa jam sih Pak kalau normal itu per minggunya? Per minggunya kalau yang full time itu minimum 35 jam. Tapi kalau ke mereka yang mempunyai disability itu, mereka biasa per minggu bisa 10 15 jam. Gitu. Jadi untuk jenis pekerjaannya per minggunya itu 10 jam guys. Jadi tapi ya gajinya mungkin tambahan, ada tambahan insurannya lah mungkin, tapi terus 35 untuk yang kayak kita 35 lah. Kalau saya 40 sampai 40 per minggunya. Per minggu. Jam itu bukan dolar. Nah, tadi Bang kembali ke soal abuse atau bullying di tempat kerja. Jadi
untuk menurut di Amerika itu rule state-nya itu tidak diperbolehkan Bang ya. Sama Jadi sekali. jadi kayak mengutarakan ucapan yang lu ini apa ya? Apa ya? Go titik-titik, nanti jadikan sendiri guys. Sepertinya kena sensor KPI apa? Sensor kok KPI? Sensor apa yang TV itu? Jadi tidak boleh mengata-ngatai orang atau mukul-mukul atau apa. Ya saya pernah memang saya melatih orang waktu itu. Bang Steve mungkin juga kan manajer juga tahu harus melatih orang-orang baru. Waktu saya masih baru guys, tidak bisa bahasa Inggris. Dan mereka Bang, coach saya, supervisor saya tidak pernah mengatakan saya itu tidak mampu. Jadi kalau memang kamu kendalanya bahasa tapi tenagamu bagus, ya sudah kamu ambil yang porsi tenaga. Kayak loading truck kan dulu kan gitu kan. Tapi kalau bahasamu bagus, kamu mungkin bisa jadi driver forklift atau apa ya, macam-macam yang lebih jobnya yang lebih tinggi lagi lah, maksudnya kan gitu. Tapi mereka tidak pernah sedikit pun mengatakan kamu itu tidak bisa bahasa Inggris tuh, tidak sama sekali. Malah diajari pelan-pelan Bang. Iya. Kalau misalnya di tempat kerja langsung dibilang seperti gitu, Mas Yusuf bisa langsung claim discrimination. Claim discrimination Ya, Bang ya. dan itu nanti tempat kerja yang Pak RT atau Mas Yusuf kerja itu, mereka akan dapat masalah soal itu. Karena di sini setiap orang diberi kebebasan untuk mencari nafkah hidup dengan bekerja, dan semua orang di sini mau kerja apa saja, karena tinggal di Amerika juga kan tidak gampang. Tidak gampang. Banyak hal yang harus kita lakukan, pembayaran. Tidak seperti kita di Indonesia yang bisa santai. Bisa utang tonggone Bang. Di sini tidak bisa kayak gitu guys. Jadi makanya Bang, saya ini bekerja bukan berarti mau bangun rumah mewah di Indonesia, enggak. Yang penting kan kita bekerja, anak-anak sekolah, untuk biaya hidup sehari-hari, untuk insuran, untuk ya mobil lah. Tapi mobil kan kita kan ya enggak mewah kan, ya beli bensin. Karena bensin kadang-kadang itu $4 guys per galon, kadang juga cuma $2. Tergantung naik turunnya kursi itu juga. Kalau $4 Bang, kalau saya ya kerasa Bang. Tapi kalau pas $2 ya enggak. Tapi ya itulah supaya kita kerja guys ya. Jadi bukan untuk menimbun uang, enggak ya, untuk kehidupan sehari-hari yang di Amerika ini kan apartemen juga naik Bang sekarang ya kan ya. Itu kata kasarnya living cost-nya itu agak lebih tinggi dari waktu kita di Indonesia. Betul ya. Dan untuk to survive tinggal di sini, kita harus juga ada satu tambahan kan. Betul. Kalau enggak ya setengah mati. Semua kena pajak. Wah, semua kena. Ampun guys. Saya dulu gini kan. Saya dulu gini Bang. Saya dulu sebetulnya tidak ada rencana kerja juga kalau tidak salah, saya lupa, tolong saya hanya remember, kalau nggak salah Mas Zulham mungkin ya dulu, Mas Zulham yang dari Gorontalo itu yang itu ngasih tahu kalau visa J itu boleh bekerja Bang. J1, J2 boleh. Kita pikir kan untuk beasiswa kan F, ternyata ada J. Asik dong, maksudnya asik, bisa lah buat nambah-nambah. Soalnya saya pikir uang 6 juta di Indonesia itu besar Bang. Besar kan, 6 juta kan, gaji 6 juta kan besar Bang. Nah, ternyata setelah masuk ke Amerika itu cuma 100 atau $200 gitu loh Bang. Nah, sedangkan kebutuhan hidup hampir di atas 1.200-an lah. Makanya cari tambahan untuk sekolah, untuk beli buku, apalagi sepatunya anak-anak. Ini sepatu setahun 3 kali ganti. Wah, ini artinya kan butuh balance untuk ini. Nah, tapi di sisi lain dulu pertama kali kerja saya itu takut guys. Takutnya apa? Tidak bisa bahasa tadi Bang. Artinya kena bullying. Kena bullying itu anggapan saya kalau di Indonesia itu kan kalau orang baru itu kan di ospek, di pelonco, di orientasi. Nah itu tadi makanya saya tanyakan ke Bang Steve, ada nggak sih perpeloncoan di Amerika seperti ini? Ternyata perpeloncoan di Amerika tidak ada Bang. Sama sekali tidak ada, karena itu kalau dilakukan itu sangat berbahaya. Karena orang yang dipeloncoin itu dia bisa melapor
dan tempat kerja yang mempeloncarin orang tersebut akan didenda atau di-fine, dan kalau kedapatan itu pernah terjadi beberapa kali dan bisa ditutup tempat kerja tersebut. Oh iya, saya tahu. Karena di sini human right itu sangat tinggi, menghargai orang, entah dia itu seperti saya, kurus, Mas Yusuf gemuk, cuma disintil-sintil, dibilang kamu kurus, kamu gemuk, itu juga termasuk dalam hal-hal yang kategori discrimination, ya. Jadi itu sangat hati-hati sekali di sini dalam kita bekerja dengan teman-teman kerja kita, karena setiap orang di sini sangat dihargai dan dijunjung tinggi hak-hak mereka. Oh yes. Iya benar guys, itu jadi kalau di Amerika itu kita misalnya ngangkat barang, oh kamu itu kecil loh, tidak bisa ngangkat barang, itu tidak boleh berkata-kata kayak gitu. Terus Bang, mungkin ini dari sisi, kalau saya sih pernah pelatih, kita tanyakan Bang Steve yang manajer, pernah nggak Bang melatih seseorang itu seperti apa Bang? Ya, untuk yang new ya Bang, yang baru yang tidak bisa bahasa Inggris misalnya, kan kita kan internasional semuanya di sini Bang, ya gimana Bang? Ya pertama ya, sebagai orang yang mau melatih, kita harus punya panjang kesabaran. Dan juga kita mesti tahu batasan-batasan atau gimana menolong orang tersebut, ya supaya dia bisa mengerti pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi seperti tadi dibilang sama Mas Yusuf, sama sekali kita harus mengingat aturan-aturannya dengan siapa kita bekerja. Misalnya orang ini dikategorikan sebagai anak-anak di bawah 17 tahun, orang ini dikategorikan sebagai orang yang disability, kita harus menghargai hak-hak mereka, kita dengan cara membantu mereka untuk dapat melakukan pekerjaan. Jadi sebagai orang yang hire mereka, yang mau mempekerjakan mereka, kita dibeli satu training pribadi sendiri dari perusahaan untuk bagaimana menolong mempekerjakan orang-orang baru. Dan sebagai kebetulan yang menjadi tanggung jawab di tempat kerja, saya harus mengetahui semua pekerjaan di setiap seksi. Jadi setiap hak kayak mempekerjakan orang baru di kasir, saya harus tahu bagian kasir. Kalau saya kasih hire orang untuk kerja di dapur, saya harus tahu pekerjaan di dapur. Kalau saya harus kasih orang kerja untuk di bagian drive-thru, saya harus tahu pekerjaan di drive-thru. Jadi itu yang harus dimiliki sebagai seseorang yang mau mempekerjakan orang lain. Dan hal yang kedua ya itu hal yang pertama yang saya itu aturannya. Kita harus mengerti batasan-batasan, sebab di tempat kerja saya itu ada ada buku ya yang dikatakan untuk sebagai guidelines-nya. Kalau kata-kata apa yang boleh kita pertanyakan kepada orang baru, hal-hal apa yang boleh kita tahu. Di sini sangat strict, sangat ketat. Kita tidak boleh tanya tentang dia punya latar belakang, kamu dari negara mana, kamu menikah atau belum menikah. Ya, tidak boleh ditanya. Sama sekali tidak boleh. Ada guideline-nya. Jadi mereka sangat merespek orang seseorang yang mau bekerja di sini. Betul. Jadi benar guys apa yang dikatakan Bang Steve tadi. Jadi tanya, kamu sudah nikah belum sih? Kamu single apa double? Nah itu tidak boleh Bang ternyata ya. Terus yang paling penting guys, itu ternyata di Amerika itu posisi job supervisor atau coach atau manajer di atasnya lagi atau assistant manager, dia harus bisa menghandle pekerjaan di bawahnya. Jadi misal dia kalau mohon maaf Bang, kalau di negara kita kan manajer itu kayak bos kecil, kayak dia yang punya perusahaan, padahal dia perusahaan itu yang punya sebenarnya kan CEO Bang. Dia kan cuma sama-sama worker kan. Cuma kadang-kadang itu pas itu kadang-kadang sebetulnya dia tidak mampu Bang, tapi dia nyuruh-nyuruh ke. Nah bedanya guys, kalau di Amerika untuk posisi job itu ketika
ketika ada anak buah tidak mampu, manajernya malah yang turun tangan. Itu pengalaman saya waktu dulu bang, waktu saya masih card pusher, jadi saya nyuruh card. Saya kan cuma satu orang waktu itu bang. Saya ngeluh di Handy Talkie waktu itu. Sekitar 4 tahun yang lalu saya lupa. Itu saya ngeluh, ternyata yang turun itu malah store manager saya, John. Dia nyuruh card, saya kaget loh. This okay, fine, this is my job, because saya mengcover semua. Nah itulah yang saya tiru sampai sekarang. Ketika ada satu posisi misalnya di maintenance yang tidak bisa, misalnya kita kan kalau malam kan ada 3 shift kan. Misalnya kemarin ada si Emma itu lupa mengoperasikan forklift misalnya, tidak bisa buka. Oke, saya handle. Saya tangani dulu, saya handle. Terus misalnya yang robot ada kendala, setelah itu saya nangani ke robot itu loh bang. Nah, bersih. Artinya seperti yang dikatakan Bang Steve tadi itu sangat benar sekali. Perpeloncoan tidak ada. Kalaupun tidak bisa maka akan dihandle oleh Bang Steve seperti itu. Jadi maksudnya seperti tadi Mas Yusuf bilang itu ya, sebagai kata-kata supervisor kita yang punya tanggung jawab. Itu bukan kita mempeloncoin orang, justru kita membantu orang itu untuk dapat melakukan tugas itu kan. Sebagai contoh saya sudah misalnya kalau waktu kita masih sekolah, kita punya guru ngajar kita untuk matematika 1 tambah 1 berapa dan kita belajar sendiri, tapi kalau kita nggak tahu kan dibantu untuk bagaimana menyelesaikan suatu persoalan matematika itu. Betul. Nah hasil ya, kalau kita bisa buat hasil itu jadi satu kebanggaan dari guru itu, dia sukses. Iya, itu juga sebagai kita sebagai supervisor di sini. Betul. Kalau pekerjaan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang kita bantu mereka bekerja, itu akan membuat pekerjaan kita lebih mudah dan kita menjadi lebih enak, lebih tenang. Lebih kayak punya jiwa yang aku sukses ya ngelatih dia kayak gitu ya. Dan dia juga punya experience. Saya punya satu coworker, waktu itu saya yang interview dia. Kemudian the second interview ke bos kita, terus dia pas kerja sekarang sama kita. Waktu Thanksgiving kemarin itu gak banyak, dia cuma datang terus dia bilang gini, terima kasih karena aku punya kerjaan. Itu jadi sesuatu yang luar biasa, walaupun bukan duit yang dikasih atau material thing, tapi ada satu kebanggaan secara pribadi ketika kita bisa membantu seseorang yang mereka membutuhkan suatu pekerjaan. Benar itu guys, itu pertanyaan dulu guys. Ini sebetulnya guys, kita punya kepuasan sendiri sebagai pelatih atau supervisor. Saya juga pernah ada yang namanya Emma itu waktu forklift driver itu, terus saya kebetulan yang itu gini loh caranya buka. Akhirnya dia sekarang tim lead. Dia terima kasih. Nggak tahu sekarang dia dipindah di mana, saya lupa. Nah guys, jadi poinnya guys, untuk di Amerika tidak ada perpeloncoan bang ya. Kita pasti tidak ada sama sekali. Jadi artinya tetap positive thinking aja, kerja, masuk aja. Jadi jangan takut teman-teman. Kalaupun ada, laporkan bang ya. Ada kan di setiap di setiap tempat kerja atau perusahaan atau kantor gitu. Kan ada dua guideline. Satu dari lokal atau kantoran atau tempat kerja itu punya guidelines. Yang kedua itu secara universal di seluruh Amerika itu ada aturan-aturan yang kita bahasa Indonesia peraturan buruh kita. Itu selalu ada di setiap tempat kerja. Entah mereka taruh kalau di tempat saya itu dekat dengan manager station, di mana itu ada aturannya besar di tempel. Jadi ketika siapapun yang merasa diperlakukan tidak adil, mereka diberi kesempatan untuk melaporkan situasi itu kepada ada guidelines-nya.
Aduh, keren banget guys. Memang ngomong sama manajer yang penuh dengan pengalaman itu. Podcastnya juga jago, pengalamannya banyak. Oh, terima kasih Bang. Saya kan hanya pekerja. Ya sama-sama bekerja. So guys, enak banget ngobrolnya sama Bang Steve ini. So terima kasih Bang waktunya. Ya terus apa namanya diluangkan waktunya. Terus ada nggak Bang kata-kata quotes-nya Bang untuk teman-teman, kata-kata bijak? Iya. Be positif. Dalam semua kehidupan ada upside and down-nya. Jangan terlalu tinggal dan bersedih. Lihat ke depan, masih ada hari esok yang penuh harapan. Oh ya, cool. Bagus banget guys. So, oke guys, itu tadi dari Bang Steve. So, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Jangan lupa sarapan, jangan lupa berdoa, dan tetap semangat. Okay. Jangan lupa di subscribe and thumbs up. Wow, thank you. Thank you. Bye bye. Halo guys, so hanya informasi aja Bang. Jadi untuk teman-teman, untuk yang podcast ini mungkin untuk tayangnya itu hari apa? Hari Rabu. Kalau nggak hari Rabu ya hari Minggu nanti. Hari Rabu aja lah, hari Rabu. Soalnya saya harus ke Carroll Bang. Carroll, Iowa. Iya, sekitar Suclusville dan Nebraska, Omaha, Nebraska. Jadi apa namanya? Mungkin loh ya. Kan saya harus ke sana, nggak tahu dari perusahaan soalnya ngomong harus ke sana. Jaraknya juga jauh, jadi saya juga sudah tidak ada waktu mungkin ya. Kalau Sabtu ya pulang Bang, tapi kan kalau nggak Minggu guys, ya Rabu. Jadi pas editingnya ya Rabu tayang lah, boleh. Nanti insya Allah tak ganti traveling aja guys ya, insya Allah. Traveling atau apa ya? Atau nyari masakan-masakan atau makanan-makanan apa ya, makanan halal mungkin jadi. Bisa di sini. Bisa ya boleh ya, ada di sini banyak ya. Di Pamel. Di ya kayak makan enggak Bang, kayak foodnya, food ya, food. Ada kok banyak. Des Moines banyak ya. Di Nebraska dulu, di Minneapolis juga banyak di mallnya itu. Nanti coba guys ya, nanti coba saya ganti itu. Soalnya kan jauh, jadi saya tidak, kan sekarang ini masih di kandang Bang, di apa sebagai store-nya ya kandang. Nah besok harus, karena ini perusahaan Bang, harus ya. Tapi kalau boleh saya lobby, mungkin ya tidak jadi, mungkin kalau ada yang gantikan saya di sana. Soalnya kan saya masuk tim tim remodeling ya untuk bikinnya. Ya, dan juga mesti hati-hati situasi. Nah itu juga yang saya pikirkan Bang, untuk yang highway 30 ini soalnya kan kurang bersih daripada yang 35 boleh. Itu ya teman-teman ya untuk podcast. Mungkin untuk yang minggu yang depan masih Rabu sama Minggu waktu Amerika loh ya guys. Mungkin ya waktu Indonesia mungkin Kamis, Senin pagi. Saya lupa. Ternyata saya mikirnya Rabu malam itu, ternyata tak pikir di Indonesia Rabu pagi ya. Keliru deh. Kamis. Tapi nanti kalau saya sudah back Indonesia nanti kan kembali lagi ke Rabu sama Minggu. Ditunggu Indonesia. Oh iya. Ya nanti kapan ya? Saya pengen banget pulang sebetulnya, tapi belum selesai. Kotak-kotak menunggu ya? Iya, kotak-kotak menunggu ini, kotak-kotak sudah. Gimana hasilmu ini? Sudah berapa orang ini? Oke teman-teman, gitu ya teman-teman. Ya see you. Bye.